Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan Pak Denny pada mata pelajaran matematika. Pada pertemuan pagi hari ini kita udah masuk ya, yaitu pada bab yang kedua tentang sistem koordinat kartesius. Di pertemuan kedua ini, submateri yang akan kita pelajari adalah bidang koordinat kartesius. Oke anak-anak, seperti biasa sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, kita masuk pada slide berikutnya ya. Nah, pada slide yang kedua ini kita akan membahas yaitu bidang koordinat kartesius. Apa aja sih bagian-bagian dari bidang koordinat kartesius? Nah, kita akan bahas pada slide yang kedua ini. Bidang koordinat kartesius terbentuk dari dua garis yang saling berpotongan ya, di mana dua garis berpotongan itu ada yang vertikal dan horizontal. Untuk garis yang horizontal ya, ini disebut sebagai sumbu X. Untuk yang vertikal ini disebut sebagai sumbu Y. Nah, pada perpotongan sumbu X dan sumbu Y di sini ya, ini dikenal sebagai titik asal. Nah, titik asal di sini dia dimulai dari angka 0 ya. Nah, pada sumbu X itu terdapat jarak antar titik ya. Jika dia berada di sebelah kanan 0, maka di sini ya, dia nilainya positif nih. 1, 2, 3, dan seterusnya ya, nilainya positif. Kalau berada di sebelah kiri dari 0 pada sumbu X di sini, ternyata dia nilainya negatif ya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Bernilai negatif. Nah, untuk pada sumbu X itu juga terdapat jarak ya. Jarak antar titik. Dia di sini 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, ataupun 0 ke negatif 1, terus negatif 1 ke negatif 2, negatif 2 ke negatif 3. Pada sumbu X, jarak antar titik ini dia disebut sebagai absis. Oke ya, itulah bagian-bagian dari sumbu X. Sekarang kita akan bahas bagian-bagian dari sumbu Y, di mana sebenarnya juga tidak jauh berbeda ya dengan bagian-bagian yang ada di sumbu X. Oke, kita akan bahas yang Y. Pada sumbu Y, jika dia berada di atas 0, di sini ya, dia nilainya positif nih. 1, 2, 3 ya. Dia bernilai positif. Selalu positif nih. Dan seterusnya ya, bisa sampai 4, 5, dan seterusnya. Untuk yang di bawah dari 0, di sini dia bernilai negatif nih. Negatif 1, negatif 2, negatif 3 ya. Nah, ini selalu negatif. Dan seterusnya. Nah, untuk jarak antar titik pada sumbu Y, misalkan dari 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, ataupun 0 ke negatif 1, negatif 1 ke negatif 2, negatif 2 ke negatif 3, jarak antar titik pada sumbu Y ini dia disebut sebagai ordinat. Oke ya.
Oke, nah sekarang kalau kita perhatikan, ternyata perpotongan sumbu X dan sumbu Y ini membagi 4 bagian ya, 4 bagian bidang nih. Di sini nih, ada 1, membagi 1 di sini ya, 2 di sini, 3, dan 4. Keempat bagian ini pada koordinat kartesius dia dinamakan sebagai kuadran atau kita sebut sebagai kuadran 1 ya, di mana nilai X dan Y-nya selalu positif. Untuk kuadran 2 di sini nilai X-nya negatif dan nilai Y-nya positif. Untuk kuadran 3 di sini yang warna biru ya, X dan Y-nya bernilai negatif. Nah, untuk kuadran 4 di sini X-nya positif, Y-nya negatif. Oke ya, itulah bagian-bagian dari bidang koordinat kartesius yang harus kita kenal ya. Oke, kita masuk pada slide berikutnya. Pada slide yang ketiga ini, kita akan mencoba menentukan posisi titik pada bidang koordinat. Sekarang kita lihat instruksinya. Misalkan diberikan titik di bawah ini. Ada A 4,5, B negatif 3,2, C 4,-1. Manakah absis dan ordinat dari setiap titik di atas? Karena kita cari absis dan ordinat, maka kita harus gambar dulu nih posisi titik ini pada bidang koordinat ya. Maka kita gambar dulu nih bidang koordinat kartesiusnya di sini. Ada sumbu X ya dan sumbu Y. Ada titik acuannya 0. Sebelah kanan dari 0 pada sumbu X nilainya positif ya. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk sebelah kirinya pada sumbu X negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Untuk sumbu Y yang di atas di sini ya, dia positif nih. 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk yang di bawah 0 pada sumbu Y dia bernilai negatif. Negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan lihat posisi dari setiap titik nih. Baik titik A, B, dan C. Kita cari yang A dulu ya. Nah, titik A ini dia 4,5. Karena 4-nya positif, maka dia bergerak ke kanan ya. Ke kanan dari 0 nih di sini. Terus 5 positif, maka dia bergerak ke atas dari titik acuannya di sini ya. Nah, perpotongan antara 4 dan 5 nih inilah sebagai titik A ya. Nah, maka karena kita udah dapat, kita bisa simpulkan absis dari A yaitu 4 dan ordinatnya yaitu 5. Oke ya, kita udah dapat yang A. Sekarang kita cari yang B. B itu negatif 3,2. Karena negatif berarti dia bergerak ke kiri nih di sini pada sumbu X ya. Nah, untuk 2-nya karena dia positif, dia bergerak ke atas ke sini. Di sini ya. Nah, perpotongan pada titik negatif 3 dan 2 ya, negatif 3 dan 2 pada koordinat kartesius ini inilah disebut sebagai titik dari B ya. Maka kita bisa tarik kesimpulan absis dari titik B adalah negatif 3 dan ordinat dari titik B adalah 2. Oke, sekarang kita cari yang C ya. C itu 4, negatif 1. 4 nih. 4 itu positif ya pada sumbu X-nya, berarti dia bergerak ke kanan. Ini yang bawah nih ya, ke kanan. Terus yang Y-nya negatif 1, berarti dia bergerak ke bawah. Nah, perpotongan antara titik 4
dan titik negatif 1 ini disebut sebagai titik C ya. Nah, titik C ya, maka kita bisa tarik kesimpulan bahwa absis dari titik C adalah 4 dan ordinatnya adalah negatif 1. Begitu ya, gampang ya. Oke, kita masuk pada slide berikutnya. Slide yang keempat ini kita akan mencoba membahas yaitu menentukan posisi bangun datar pada posisi bidang koordinat ya. Sekarang kita perhatikan instruksinya. Tentukan letak titik A negatif 1, negatif 1, B 4, negatif 1, C 4,2 dan D negatif 1,2 pada bidang koordinat. Nah, pertanyaan yang pertama adalah bangun apakah yang terbentuk dari titik yang di atas ya? Misalkan kita sajikan dalam bidang kartesius atau bidang koordinatnya. Yang B, tentukan keliling dan luasnya. Kita masuk pada jawab. Karena ini kita harus sajikan pada bidang koordinat, maka kita harus gambar dulu nih bidang koordinatnya di sini. Ada sumbu X ya seperti biasa. Sumbu Y, titik acuannya yaitu 0 atau titik asal. Sebelah kanan dari 0 di sini ya, 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, ini nilainya positif nih pada sumbu X sebelah kanan dari 0. Untuk sebelah kirinya di sini negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan negatif 4. Untuk Y-nya yang berada di atas 0 di sini positif ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk di bawah 0 kita taruh di sini negatif 1, terus negatif 2 dan seterusnya. Dalam pembuatan bidang koordinat kita sesuaikan aja nih pada titik yang diketahui di soal ya, agar lebih efisien. Oke, sekarang kita tinggal meletakkan titik A, B, C, D pada bidang koordinat biar kita bisa tahu nih bangun apa nih yang terbentuk dari titik tersebut. Oke, sekarang kita lihat yang A ya. A itu adalah negatif 1,1. Maka dia posisinya di sini nih. Nah, ini sebagai titik A. Untuk yang B kita taruh di mana nih? 4, negatif 1. Berarti di sini ya, ini sebagai titik B-nya. Yang C-nya yaitu 4,2 di mana? Ya, di kuadran pertama ya, di sini nih. Ini sebagai titik C. Yang selanjutnya pada titik D yaitu negatif 1,2 kita taruh di sini. Ini sebagai titik D. Nah, ternyata kalau kita perhatikan titik A, B, C, D ini kalau kita hubungkan ya, kita hubungkan nih dari yang A, B, terus B, C, C, D, dan ke D ke A. Maka kalau kita perhatikan ternyata membentuk bangun persegi panjang. Oke, kita berarti bisa jawab yang A ya. Bangun apakah yang terbentuk? Maka kita jawab yang A, bangun persegi panjang. Oke, sekarang kita akan cari jawaban yang B ya. B itu adalah tentukan keliling dan luas. Ingat, keliling dan luas itu berarti kita harus cari panjang dan lebar dari persegi panjang ya. Oke, kita harus cari dulu nih, baru kita bisa cari keliling dan luasnya. Maka kita lihat nih pada persegi panjang A, B, C, D ini yang terbentuk. Kira-kira panjangnya yang mana ya? Panjangnya kita lihat sisi yang terpanjangnya nih, yaitu pada sisi AB ya. Maka AB ini sebagai panjangnya atau P. Di mana AB itu sama dengan DC ya, karena ini adalah sifat dari persegi panjang. Maka ukurannya berapa nih panjangnya? Ukurannya kita lihat aja nih yang terbentuk ya jaraknya ya. Kita lihat di sini. 1, 2, 3, 4, 5.
Maka kita udah bisa dapat kesimpulan ya, yaitu panjang dari persegi panjang yaitu 5 satuan. Oke, sekarang kita cari lebarnya. Berarti kita taruh lebarnya itu di sisi sini ya, yaitu DA. DA sama dengan CB ya. Dia sebagai lebarnya. Berapa ukurannya? Sama, kita melihatnya sama ya dengan mencari panjangnya. Kita lihat di sini. 1, 2, 3. Berarti kita dapatkan lebar dari persegi panjang adalah 3 satuan. Nah, sekarang kita udah dapat ya ukuran panjang dan lebar dari persegi panjang. Maka kita bisa tentukan keliling dan luasnya. Sekarang kita cari kelilingnya dulu nih. Kita tulis ya. Rumus keliling sama dengan apa rumusnya? Yaitu 2 kali panjang tambah lebar. Sama dengan 2 kali panjangnya 5 ditambah dengan lebarnya 3. 5 tambah 3 sama dengan berapa? Yaitu 8. Sama dengan 2 kali 8 yaitu 16 satuan panjang. Dan nih kita udah hitung kelilingnya, sekarang kita tinggal cari luasnya. Luas sama dengan, tulis rumusnya, yaitu panjang kali lebar. Kita masukkan ukuran panjang dan lebarnya sama dengan panjangnya 5 dikali lebarnya 3. Kita tulis sama dengan 5 dikali 3, yaitu 15 satuan luas. Oke ya, gampang nih. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini dengan Pak Denny ya. Mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Pak Denny ucapkan banyak terima kasih yang hari ini sudah mau belajar. Dan yang kedua, tetap semangat belajar ya untuk meraih cita-cita kalian. Dan yang terakhir Pak Denny ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.